Final review dari Mills Enermax Dynoplate. Ini salah satu sepatu paling populer dari brand Mills maupun sepatu lokal yang banyak diminati bahkan sempat goib. Dan saya sudah gunakan sejauh 237 km. Kita akan bahas dari build quality-nya, kualitasnya, digunakan untuk lari apa saja, dan apakah sepatu ini layak dengan harga Rp500.000. Yuk kita bahas bersama-sama. Let's go! Pertama-tama kita bahas dulu build quality dan durability dari upper insole, midsole, dan juga outsole-nya dari sepatu Mills Dynoplate ini setelah digunakan sejauh 237 km. Pertama kita bahas bagian uppernya terlebih dahulu nih ya. Jadi dari durability-nya ini termasuk yang lumayan badak. Karena sudah saya gunakan 237 km, tidak menunjukkan sedikit pun kerusakan atau lubang atau kena gesekan-gesekan gitu ya. Nah ini semua lapisan yang pinggirnya ini adalah TPU atau semacam plastik ya. Mulai dari toe box sampai samping dan belakang. Keliling ya, ini tidak menunjukkan adanya kerusakan apapun. Dan dari sisi material uppernya, ini termasuk yang terbilang keras, tapi banyak bolong-bolongnya. Jadi sepatu ini cukup adem. Area toe box-nya ini termasuk yang roomy banget, walaupun memang ini dari materialnya kasar dan tidak stretchy, tapi memang ada ruang yang sangat lega di area toe box-nya ya. Jadi kaki saya itu bisa bermain-main gitu ya, jari-jarinya bisa lega. Untuk ukuran kaki saya yang jenisnya normal ya, agak lebar sedikit tapi masih bisa dibilang normal. Dan saking lebarnya uppernya ini ketika saya tali, ini seperti ada kelebihan material ya. Saya sampai harus sempitin banget karena emang ini dari uppernya terlalu lega untuk kaki saya normal. Jadi kemungkinan untuk teman-teman yang agak kakinya wide sedikit gitu ya, masih enak menggunakan sepatu ini. Jadi nih area ininya seperti agak kurang ngelok gitu ya. Jadi ini bahkan sampai harus sempit banget. Seperti itu. Tapi untuk dari build quality-nya gokil sih sepatu ini gitu ya. Lanjut ke area lacing system-nya. Ini kalau kalian lihat gitu ya, ini hampir rapet banget saya nali sepatunya karena memang saya bilang ya tadi toe box-nya ini lebar. Jadi saya harus tipe kaki yang normal harus benar-benar sampai sempit banget gitu ya. Jadi ini bisa dibilang lega tapi ada PR buat kaki-kaki yang narrow dan normal harus diikat lebih dalam lagi gitu ya. Nah untuk tali sepatunya ini tipe yang bagus ya, tipe serut seperti ini yang biasa dipakai di sepatu-sepatu racing, padahal ini sepatu daily trainer ya. Dan ini tidak pernah ada masalah sama sekali dengan tali sepatunya, dan saya selalu menggunakan runners knot-nya di sini karena memang toe box-nya tadi saya bilang upper-nya itu terlalu lebar untuk kaki saya normal, jadi ini bahkan harus pakai runners knot dan sampai tali sepatunya ini cukup sempit ya, biar bisa ngelok kaki saya dengan baik. Lanjut ke tangnya atau lidah dari sepatu ini kan tidak ada paddingnya ya, tapi ini cukup baik karena dia tidak bergeser sama sekali. Di sini ada sabuknya atau gasitit ya. Tang ini nggak bergeser, biasanya kan ada slip ya, geser kanan, geser kiri, ini benar-benar bisa stabil untuk digunakan. Lanjut ke bagian kolarnya, ini sepatu dengan kolar yang cukup empuk ya, area kolarnya. Bahkan ini saya suka sebenarnya tipe kolar yang seperti ini, jadi kaki kita bisa langsung slip on ya. Dan ini paddingnya empuk. Sepatu daily trainer memang cocok ya, harus yang nyaman gitu ya. Nah ini tidak menunjukkan adanya kerusakan sama sekali di bagian kolarnya, padding-paddingnya masih bagus, jahitannya masih bagus gitu ya. Jadi secara build quality memang sepatu ini cocok untuk menjadi sepatu daily trainer yang kita bisa gunakan hampir setiap hari seperti itu gitu ya. Nah lanjut ke bagian heel counternya, ini termasuk yang keras ya, heel counternya keras, susah untuk didorong. Dan memang ada struktur yang besar gitu ya, seperti di sini. Dan ini cukup ngelok. Kalau kalian lihat di sini ada seperti shape cupnya ini naik ke atas, tapi ini tapernya ke belakang gitu. Jadi untuk heel-nya ini cukup ngelok gitu ya. Jadi untuk dipakai agak kenceng untuk temporan, bahkan untuk interval, ini masih bisa gitu ya, seperti itu. Jadi untuk uppernya, build quality-nya dan durability-nya oke banget ya.
jadi tidak ada kendala sama sekali untuk bagian uppernya. Nah, untuk insole-nya ini bagus ya, bagian bawahnya ini keset, jadi anti slip, nggak geser kanan kiri, karena memang itu salah satu alasan kenapa kita bisa blister itu karena ketika insole-nya juga bergerak gitu, jadi kaki kita ada gesekan. Jadi ini tetap stay, lumayan bagus dan cukup tebal, dan performance-nya tidak ada masalah sekali gitu ya, cukup nyaman untuk sepatu daily trainer. Lanjut ke bagian midsole-nya. Nah, ini salah satu yang membuat sepatu ini cocok ke banyak orang ya. Karena dari midsole-nya ini termasuk midsole yang empuk, tapi tidak terlalu empuk banget gitu ya. Jadi, kalau di durometer ini masih sama ya. Sebelum saya gunakan dan sekarang saya tes lagi setelah 237 km ini masih di angka 20, artinya itu empuk banget. Jadi bisa mengcover banyak orang dengan kemampuan dan juga pace yang berbeda-beda. Jadi kenapa sepatu ini bisa populer banget gitu ya, dan juga sempat goib dan bahkan sekarang diproduksi lagi dengan warna yang lebih baru karena memang demand-nya cukup tinggi untuk sepatu Enermax Dynaplate ini. Nah, karena ngomong-ngomong Dynaplate, di tengahnya itu ada plate-nya ya. Plate-nya ini tapi bentuknya bukan karbon, ini plate-nya plate TPU. Nah, kalian lihat kan, kalau karbon nggak mungkin bisa ditok seperti ini ya, tapi ini TPU bisa, dan apa ya, ini nggak bikin kaki kita sakit seperti karbon gitu ya, seperti plat karbon, karena ini platnya plat plastik, tapi lumayan ada bouncing-nya atau apa namanya, bendingnya itu lebih cepat ya, kelihatan nggak? Gitu ya, jadi ini cukup ngebantu untuk di pace-pace yang temporan, dan juga bisa dipakai beberapa orang juga bisa pakai ini untuk interval gitu ya. Jadi masih bisa untuk ada kick tambahan. Kalau misalkan sepatu yang nggak ada plate-nya itu kan biasanya ya bounce-nya lambat gitu ya. Kalau ini balik lagi cepat banget. Karena memang ada struktur di dalamnya seperti itu dari plate atau dari plat TPU atau plat plastiknya tersebut. Selanjutnya kita bahas bagian outsole-nya nih. Nah, rubber outsole-nya ini warnanya pink magenta seperti ini ya. Dan ini full dari depan sampai bagian belakang, dan di tengahnya ini bolong ya untuk menunjukkan bahwa di sini ada plat TPU-nya juga, dan di sini ada yang expose di bagian heel. Jadi ini ngompresnya juga enak, kerasa empuknya karena memang di sini bolong ya. Jadi kalau memang full rubber banget itu biasanya midsole-nya nggak terlalu kerasa empuk karena kompresnya tidak maksimal. Tapi kalau ada yang expose seperti ini, jadi dia ngompresnya lebih enak gitu ya untuk rebound-nya dari midsole-nya. Dan untuk di sini bagusnya ada cutting seperti ini biar ini kerasa lebih empuk. Kalau di sini ada rubbernya juga, itu mengurangi keempukan dari midsole sebuah sepatu gitu ya. Jadi ini cukup bagus untuk dari desainnya. Nah, untuk saya, karena saya ini kan ada bagian yang agak-agak hitam ya. Jadi memang saya biasanya memaksakan untuk lari di midfoot strike di tengah sini, tapi memang saya itu tipenya landingnya midfoot strike terus agak goyang ke kanan sedikit gitu ya. Jadi maka dari itu di bagian lateralnya, di bagian luarnya, ini ada yang sedikit kegesek-gesek seperti ini ya. Tapi overall untuk 237 km ini masih terbilang bagus ya untuk rubbernya. Jadi ini menunjukkan juga saya masih kurang efisien untuk larinya, masih ada gesekan di bagian heel sedikit, bagian luar gitu ya. Walaupun bukan di bagian tengah atau belakang banget ya. Jadi memang kalau dari rubbernya durability-nya cukup bagus. Ini harusnya bisa sampai 500 km lebih juga bisa ya. Jadi tergantung dari kita strike-nya seperti apa, nanti di bagian itulah yang biasanya lebih rusak atau lebih habis gitu ya. Tapi untuk saya bagian tengah depannya justru aman ya, aman sama sekali. Cuma di bagian sini aja yang paling luar ada sedikit tergerus. Build quality dan juga durability-nya untuk outsole-nya ini bagus ya. Dan ini terbilang cukup tebal ya untuk outsole rubbernya ini. Setelah kita bahas durability dari sepatu Dynaplate ini, selanjutnya kita akan bahas dari sisi performance-nya. Saya sudah gunakan 237 km, dan sepatu ini kebanyakan saya gunakan untuk daily trainer ya, untuk penggunaan sehari-hari. Jadi untuk pace santai, di pace 6, pace 7 gitu ya. Dan itu most kilometer di pace-pace tersebut gitu ya. Tapi beberapa kali juga saya gunakan untuk
temporan, di pace 5 sampai 4.30 seperti itu, dan digunakan untuk speed session juga seperti interval dan juga fartlek. Jadi bisa di pace 3.45 sampai pace 4.15-an seperti itu. Dan sepatu ini cukup mengakomodir untuk semua pace tersebut gitu ya. Jadi bisa dibilang sepatu ini dari sisi performance daily trainernya termasuk daily trainer yang versatile, yang bisa dipakai untuk pelan sampai agak kenceng gitu ya. Itu bisa digunakan semuanya gitu ya. Bahkan kalau atletnya menggunakan Dynafleet ini untuk race gitu ya, race 10K sampai HM gitu, itu juga bisa. Jadi sepatu ini bisa dari sisi jaraknya, selain tadi dari sisi pace-nya bisa dari pace lambat sampai yang kenceng. Di pace 7, 8, 9 juga masih enak karena cukup empuk gitu ya. Ini juga dari sisi jaraknya bisa digunakan sampai half marathon. Untuk saya pribadi ya, dari bisa di 5K, 10K, dan juga half marathon. Jadi ini benar-benar versatile banget sepatunya. Maka dari itu nggak aneh kalau sepatu ini menjadi populer dan banyak yang meminati gitu ya. Paling kalau kita ketika gunakan untuk lari yang lebih kenceng lagi gitu ya, untuk temporan, tapi temporan yang lebih kenceng dengan jarak yang lebih jauh, misalkan 10 km tapi pace yang kenceng banget, atau interval dengan pace yang lebih kenceng lagi gitu ya, mungkin 3.30 atau pace 3 awal banget, mungkin ada salah satu yang membuat sepatu ini hanya lebih cocok untuk daily trainer saja gitu ya, yaitu dari sisi beratnya. Karena sepatu ini beratnya itu di angka 288 graman ya, kalau di ukuran saya 43. Nah, memang kan kalau untuk sisi dari sepatu speed itu nggak cocok gitu ya, karena memang ini ditujukan untuk daily trainer atau sepatu yang kita gunakan untuk sehari-hari. Dan angka 280-an itu termasuk masih reasonable gitu ya, masih lumayan cocok untuk daily trainer. Sampai batas maksimum saya biasanya kalau daily trainer itu di bawah 300 ya. Tapi uniknya dari sisi performance sepatu ini walaupun beratnya 288 gram di ukuran saya 43, tapi ini nggak kerasa yang berat banget gitu ya. Maka dari itu ini saya bilang juga tadi cocok ya untuk pace yang pelan banget sampai pace yang cukup tinggi gitu ya. Jadi kalau pace-nya tinggi banget itu memang baru kerasa beratnya gitu ya. Tapi kalau untuk pace yang sedang-sedang saja itu tidak kerasa noticeable banget ya untuk dari sisi beratnya gitu ya. Bahkan saya gunakan untuk long run pun masih nyaman-nyaman aja gitu, 15 kilo, kemudian sejauh HM juga masih cukup nyaman. Karena mungkin salah satunya adalah sepatu ini rockernya bagus ya. Rockernya bagus jadi kerasa enak gitu ya. Dan dari sisi midsole-nya juga cukup mengakomodir. Empuk tapi yang nggak terlalu empuk berlebihan. Jadi memang dapat sweet spotnya gitu ya, antara dipakai untuk bisa kecepatan ringan sampai kecepatan yang tinggi. So, buat kalian yang lagi nyari sepatu daily trainer harga 500 ribuan, brand lokal dengan kualitas dan juga performance yang cukup bagus, ini no-brainer sih. Ini recommended banget menurut saya gitu ya. Untuk harga 500 ribu bisa dapat sepatu yang seperti ini gitu ya. Buat teman-teman yang sudah pernah pakai sepatu ini juga boleh komen di bawah juga, diskusi ya. Ngasih kesan pesannya juga terkait dengan sepatu Enermax Dynafleet ini. Boleh kita diskusi di bawah ya. Thank you banget sudah menonton video ini. Jangan lupa juga menonton video-video lain tentang lari ya. Di sini ada tentang review sepatu, kemudian outfit, ada vlog event juga, ada running tips juga, pokoknya semuanya lengkap. Mulai rutin juga, bisa seminggu, bisa 2 sampai 3 kali saya upload videonya. Jadi jangan sampai ketinggalan, subscribe juga channel Revaldo Fantar. Oke, that's it, final review dari Mills Enermax Dynafleet ini. Terima kasih sudah menonton. See ya.